Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mawala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dan semoga pada pagi hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak menjadi umatnya di akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada kalimat tak kenal maka tak sayang. Mari kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Marsha Zulia Maharani, nomor NIM 2021 11286. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Islam dan ekonomi. Dari kalimat ekonomi terlebih dahulu, ekonomi adalah kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Masuk pada ekonomi Islam. Di Indonesia sendiri, ekonomi Islam disebut dengan ekonomi syariah. Apakah keduanya itu berbeda atau sama? Kedua hal tersebut sama karena sama-sama berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun di Indonesia sendiri terkenal dengan syariah karena jika memakai nama Islam menjadi perspektif orang. Jadi di Indonesia ada berbagai macam agama dan ekonomi Islam atau ekonomi syariah bukan hanya ditujukan untuk yang beragama Islam saja, namun semua agama diperbolehkan. Ekonomi Islam sendiri terlahir sejak Nabi Muhammad SAW. Islam sendiri disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berbagai referensi menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW berpengaruh sangat besar atas perkembangan Islam. Di samping itu, beliau memiliki beberapa sifat yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Islam adalah syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan manusia dan manusia, hablum minan nas. Aktivitas ekonomi Islam dilahirkan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khalifah melalui perdagangan dan pertanian industri. Kegiatan ekonomi ini memiliki ciri kejujuran, keikhlasan, keadilan, dan keseimbangan, kemaslahatan, dan kesederhanaan dalam tingkat permulaan. Oleh karena itu, ketika Islam datang, Nabi Muhammad SAW membina atau main moral dan akhlak terhadap organisasi, produsen, konsumen, dan distributor dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan player, konsumen, distributor, dan produsen harus mengacu pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad, di mana hal tersebut merupakan suatu metodologi ekonomi Islam.
Al-Quran dan As-Sunnah telah mengatur jalan kehidupan ekonomi dan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran sumber daya ekonomi untuk mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Artinya, untuk meraih kesejahteraan akhirat yang baik melalui kesejahteraan dunia yang baik pula, sesungguhnya Allah menyediakan sumber dayanya dan mengizinkan manusia untuk memanfaatkan sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 12-13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyakhara lakumul laila wan-nahara wasyamsa wal-qamar wan-nujumu musyakharatun bi-amrih inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh inna fi dzalika laayatan liqaumin yatadakkarun, yang artinya, dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, bintang-bintang itu tundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya, dan Dia menundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lain macam. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Ekonomi Islam mengimplikasikan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, yakni tauhid, keimanan, adil, nubuwah, kenabian, khalifah, pemerintahan, dan ma'ad hasil. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk memberikan sebuah solusi hidup yang paling baik, sedangkan ilmu ekonomi hanya akan mengantarkan kepada pemahaman sebagai kegiatan ekonomi berjalan. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk memberikan solusi yang paling baik. Munculnya ekonomi Islam sebenarnya sejak Islam itu dilahirkan, bukan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, melainkan terdapat hubungan dari agama yang ditegakkan dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Sistem ekonomi Islam yang ada pada masyarakat ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem ekonomi Islam ini bersifat universal, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Berbeda pada sistem ekonomi yang lainnya, berbasis pada akal manusia, dari waktu ke waktu akan berubah sesuai perkembangan zaman. Membahas tentang ekonomi Islam, kita tidak luput membahas tentang perpajakan juga, karena banyak masyarakat pasti yang bertanya, pajak itu diharamkan atau dihalalkan, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Membahas tentang pajak dan perspektif Islam. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-urshir, maks
atau bisa juga disebut ad-daribah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Dalam Islam sendiri, penerapan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah diperbolehkan, sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirannya, dengan dalih bahwasannya dalam harta setiap warga negara itu ada hak selain zakat. Seperti diketahui bahwa perpajakan adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal dari pemerintah atau negara, dan kebijakan fiskal ini merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariat yang berupa peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektualis, kekayaan, dan kepemilikan. Jadi kesimpulannya, pajak diperbolehkan karena tujuannya baik untuk mensejahterakan dan untuk menjaga kemakmuran warga negara. Pajak pada zaman Rasulullah SAW tidak pernah diwajibkan atas kaum muslimin, dan pajak hanya diwajibkan atas orang-orang kafir saja. Adapun hukum pajak dan pemungutannya menurut Islam dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Pajak sendiri memiliki dua pandang. Yang pertama, diperbolehkan. Yang kedua, memiliki pandangan kezaliman atau tidak diperbolehkan. Bagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Dalam ayat ini, Allah melarang saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Mengenai kedudukan pajak dalam Islam, sampai saat ini masih simpang siur. Ada yang bilang memperbolehkan, ada yang bilang tidak dibolehkan. Pajak diperbolehkan dan disah-sahkan saja jika fungsi dan tujuannya itu baik. Membahas tentang ekonomi dalam Islam juga kita tidak jauh-jauh membahas tentang peminjaman pada bank. Lalu, bagaimana hukumnya meminjam uang pada kreditur? Pertama, dihalalkan jika contohnya kita meminjam uang pada kreditur atau bank dengan nominal 5 juta, lalu kita tidak bisa membayarnya atau melunasinya dengan jatuh tempo yang sudah ditetapkan, tapi kita tidak didenda atau tidak diberikan dispen, kita tidak didenda atau kita tidak didenda dan kita tidak didenda dan kita hanya wajib membayar yang 5 juta tersebut. Hal itu dinamakan tolong menolong, jadi diperbolehkan. Jikalau dikatakan riba jika kita semisal minjam kepada bank sebesar 5 juta dan kita tidak dapat melunasinya dengan tepat waktu dan kita diberi tambahan waktu perpanjangan untuk membayar,
kenakan bunga atau yang namanya denda. Itu yang dinamakan riba karena itu bukan haknya. Baik, itu saja untuk menutup tema pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga semuanya sehat-sehat. Pada masa pandemi ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga diri baik-baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.